minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman qawiyan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Semalam sunnah sebelum sembahyang itu azan dan iqamah. Kemudian adalah bersiwak dan memasang sutroh atau kita tanda sembahyang agar di depan kita tidak dilewati orang. Kemudian di antara faedah bersiwak semalam itu adalah menambah kefasihan, menambah daya akal dan daya hafal, dan menajamkan pandangan mata, dan memudahkan keluarnya ruh, dan menakutkan akan musuh, dan menggandakan akan pahala, dan diantaranya lagi melambatkan tumbuhnya uban, dan mengharumkan bau mulut, dan diantaranya lagi adalah menghilangkan dahak dan kuning gigi. Adapun sepaling besar faedahnya bersiwak adalah mengingatkan kita akan dua kalimat syahadat tatkala sakaratul maut. Kemudian keterangan azan dan iqamah disunnahkan pada sembahyang fardu saja, sedangkan sembahyang lainnya disunnahkan mengatakan as-sholata jami'ah. Jadi azan itu disyaratkan untuk sembahyang fardu saja. Adapun selain daripada sembahyang fardu, maka disunatkan mengatakan as-sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Kayak tarawih, as-sholata jami'ah. Kayak sembahyang hari raya, as-sholata jami'ah juga. Kemudian lafaz azan adalah Allahu Akbar sebanyak 2 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah 2 kali juga. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali juga. Allahu Akbar 1 kali. Kemudian hanya la ilaha illallah 1 kali saja. Adapun lapas iqamah yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi untuk iqamah asyhadu an la ilaha illallah itu kada waw di antaranya situlah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk iqamah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau saya tambahi waw, jadi kelebihan terkecuali di dalam tasyahud akhir atau tasyahud awal. Nah itu pakai waw. Kalau iqamah kada pakai waw. Adapun syarat-syarat azan dan iqamah 1 Islam. Ulun baca dulu badarus karena hanya ulun menjelaskan secara rinci. Pertama syaratnya adalah Islam. Yang kedua tamyiz, kekanakan yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga tertib, artinya beraturan. Yang keempat berturut-turut antara kalimat-kalimatnya. Yang kelima masuk waktu kecuali azan subuh. Syurutus sihatil azan wal iqamah sittatun. Syarat-syarat sah azan dan iqamat itu adalah 6. Yang pertama al-muwalatu baina kalimatiha urfan. Itu adalah berturut-turut di antara kalimat-kalimatnya secara kebiasaan hurufnya sendiri. Kada boleh misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, berokor dulu satu lah. Nah, kayak itu.
Kalau itu langsung disambung mainnya. Atau ketinggian mangkat, asyhadu an la ilaha illallah, pingsan. Anaknya nyambung pulang sadar misalnya, nah kada boleh diulangi pulang bahasa. Nah, jadi mesti mualat ya, jadi kada boleh ada pemisah yang lama. Yang kedua at-tartibu, syarat sahnya azan dan iqamah itu bertertib. Kada boleh Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar hayya 'alas shalah, terbalik kita kada beraturan. Nah, sudah. Maka diulangi juga azannya dan iqamahnya kalau itu balik-balik. Yang ketiga dukhulul waqti illa fi sholati subhi. Yang ketiga syaratnya adalah masuk waktu. Kada boleh misalnya jam 11 azan sudah di masjid misalnya, maka di sini diulangi bahasanya lah. Kaumnya misalnya kan bangun guring sengatnya jam 12 kalinya jarum panjangnya. Yang ke-12 bangun guring azan maka kena ketika masuk waktu zuhur azan lagi ya. Azan yang pertama itu kada sah ya. Yang keempat kaunuhuma min wahidin. Yang kelima al-jahru bihima idza kana li jama'atin. Yang kelima syaratnya adalah bernyaring apabila azan dan iqamah itu untuk jamaah. Nah misalnya jamaah, kalau anak sembahyang berjamaah maka syaratnya adalah bernyaring. Fa in kana munfaridan fayakfi isma'u nafsihi. Amunnya kita sembahyang sorangan maka cukup aja telinga kita aja yang mendengar oleh bapak disinilah. Tapi kalau sagan jamaah maka itu disyaratkan bernyaring. Tapi kalau sembahyang sorangan kada disyaratkan bernyaring. Yang penting telinga kita mendengar disini. Kalau kita sembahyang sorangan hendak bernyaring ada lupa juga disini. Jadi cukup aja. Kemudian syurutul muadzin arba'atun. Syarat-syarat orang yang azan, orangnya arba'atun ada 4. Al-islamu yang pertama orangnya adalah Islam. Maksudnya karena boleh orang kafir hanya. Yang kedua at-tamyizu adalah bisa membedakan mana nang baik, mana nang ada baik. Oh ini banyu panas, ini banyu dingin. Nah misalnya kekanakan azan ya, syaratnya mesti tamyiz. Yang ketiga az-zukuratu. Yang ketiga syaratnya lakian. Fala yasihu min unsa au khunsa, maka tidak sah daripada perempuan dan khunsa. Khunsa itu orang yang memiliki 2 kemaluan. Kemaluan laki ada, kemaluan bebinian ada. Bikhilafil iqamah, berbeda dengan iqamah patusan minhuma, maka perempuan disunahkan untuk iqamat. Kalau kamat ya lah, bebinian itu disunahkan. Nak sembahyang kamat dulu bagi bebinian dan khunsa. Linafsihima, untuk keduanya. Au li jama'atin nisa, atau untuk jamaah perempuan. Yang keempat ayyakuna arifan bidukhulil waktu. Yang keempat syarat orang nang azan itu adalah tahu lawan waktunya. Oh ini waktu zuhur, oh ini waktu asar, oh ini waktu maghrib. Kalau yang ada tahu ya banyak azannya sini. Di kayyaqaul azanu mauqi'ahu, supaya azan itu tepat pada tempatnya. Nah, kalau yang kada tahu ini ngalih. Misalnya asar dikiranya jam 2 azannya mulai jadi tumbur orang. Siapa pulang ngejar
Jadi Jasidin, bagi laki-laki itu disyariatkan untuk azan, adapun perempuan tidak disyariatkan untuk azan Jasidin lah. Tapi Jasidin, perempuan tetap disunnahkan menjawab azan Jasidin lah, supaya perempuan itu tidak keluputan akan fadilah atau keutamaannya azan. Meskipun babinian tidak dianjurkan disyariatkan azan, tetapi perempuan tetap disyariatkan untuk menjawab muazzin, orang nang bang, orang azan. Lain bang nang anu lah. Orang bang ya. Sangan bang nang BRI, BNI. Orang bang itu bahasa Banjar nah. Dan berkatalah Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, inna man takallama halal adzan yukhsha alaihi min su'il khatimah. Ya, Imam Jalaluddin As-Sayuti, sesungguhnya orang yang berkata-kata ketika azan yukhsha alaihi min su'il khatimah, maka dikhawatirkan atas orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati kada bagus. Jadi kalau kita orang azan itu kita stop dulu di sinilah perpanjirannya. Sekalipun membaca Quran. Nah, di sini kita membaca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Misalnya kan azan orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita dianjurkan untuk stop dan disunnah muakkadkan menjawab azan Jasidinlah. Saking kuat dianjurkan benar Jasidinlah. Apalagi membaca Quran aja dahulu disuruh stop dahulu, disuruh menjawab azan, apalagi kita nang bepandiran biasa Jasidin. Dan efek samping yang tadi itu adalah dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, dan kita mati dalam keadaan beriman. Kemudian al-hikmatu fil azan arba'atun, hikmah daripada azan itu adalah 4. Al-i'lamu bidukhulil waktu. Yang pertama memberitahu dengan masuknya waktu. Nah itu hikmah pertama. Oh ini masuk waktu zuhur sudah. Oh ini asar. Yang kedua ad-da'watu ilal jama'ati. Yang kedua mengajak kepada sembahyang berjamaah. Yang ketiga al-i'lamu bimaudi'il jamaah. Yang ketiga memberitahu di situ ada tempat orang sembahyang berjamaah. Misalnya pendatang mendengar di sana masjid. Yang keempat izharu syiaril Islam. Yang keempat adalah menampakkan syiar agama Islam. Jadi ulama berbeda pendapat antara keutamaan orang yang jadi imam dan orang yang muadzin, orang yang bang maksudnya. Khilaf ulama yang mana yang paling afdal. Ada yang mengatakan imam yang paling afdal, ada yang mengatakan muadzin maksudnya. Alasannya kalaunya imam karena itu digawi nabi kada bisa azan. Ada juga yang mengatakan muadzin yang paling afdal karena ini mengajak, misalnya 10 orang datang, makanya diberi pahala siapa orang yang sembahyang. Khilaf ulama di situ, artinya ganal pahalanya. Jadi ada semalam tulan mendengar Habib Muhtar, jadi disuruh tausiah. Jadi Jasidin berkisah ada orang kampung Jasidin. Ini musim eho Jasidin lah. Eho itu apa? Eho itu bahasa anunya Bang Ber. Yang satu. Jadi orang kampung ini ke Martapura Jasidin, mendengar azan Jasidin di Martapura. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas boleh ke kampung azannya
Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Orang kampung dijadiin BEHO ya. Ada EHO-nya. Tahu tuh bujur kadanya tahu juga. Kemudian yusannul azanu li ghairi shalah tabarrukan wastinasan au izalatan lahum ta'iraun. Disunahkan azan bagi selain sembahyang karena tabarruk, ambil keberkahan, dan pelipur lara atau menghilangkan sesuatu yang kada nyaman. Faqalu ulama, dan berkatalah ulama kalangan Syafi'iyah, yusannul azanu fi uzunil maulid hina yuladu. Disunnahkan azan di telinga kekanakan atau bayi yang baru dilahirkan. Nah, ini tidak disyaratkan laki-laki ataupun perempuan, terserah aja di sini lah. Tapi kalau ada laki-laki, maka dianjurkan yang ma'azani itu adalah lakian. Tapi kalau yang ada lakiannya, maka si bidan enggak. Jangan melahirkan di seorang imam masuk. Wafil uzunil mahmum, dan disunahkan juga diazani di telinganya orang nang lagi galau. Fa innahu yuzilul hamma, itu jasidin dapat menghilangkan akan kegalauan. Wa khalfal musafiri, dan disunahkan azan di belakangnya orang yang hendak musafir. Misalnya orang hendak musafir, sunnah azan di belakangnya. Insyaallah orang tuh bulik dengan selamat. Kayak orang haji dan jangan diazani oleh Allah. Diazani. Wa waqtal hariq, waktu kebakaran. Itu sunnah juga azan. Cuman jangan berdilanjang. Bahari ada. Wah. Bagatan. Azan. Meteranjang. Sini lagi. Ada juga dalam ibus. Bahari. Anjan bakaran masjid tuh. Ampih. Wa inda taghubil dhilan wa inda dhalali bis safar, dan ketika sasat di dalam musafir bepergian. Nah, kita dianjurkan untuk azan ya sedih. Soalnya masuk hutan sesatnya sedih lah. Bulik. Nah, azan kita di situ. Atau baca ihdinas shiratal mustaqim, banyak misalnya sasat dalam hutan. Walil masru'i, dan ketika orang ketakutan, bisa juga orang kesurupan, ya diazani. Kada mempan sekali sampai 7 kali diazani lah. Wal ghadbana, dan ketika marah. Waman sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin, dan disunahkan juga ma'adzani telinga orang nang jahat akhlaknya, misalnya daripada manusia atau binatang ya sedih. Cuman kalau manusia ini kalau yang kada mengerti sedetamparan kita. Jadi ketika hanya goreng enggak, misalnya kan anak kita misalnya kan kelakuannya, nah bini misalnya kan, maka disediain diajarinya di telinganya supaya bagus akhlaknya gitu. Tapi kalau yang kita mengerti sudah ada apa-apa, santai ya, bagus ini berarti orang ini mendoakan aku supaya bagus akhlaknya. Atau bahimatin adalah binatang yang liar ya, nah itu supaya jinak diajani telinganya. Bisa pakai mic.
Kemudian wa inda inzalil mayyiti al-qabra, ketika menurunkan mayit ke kubur. Nah itu sunnah juga diazani. Kenapa disebut kiasan ala awwali khurujihi ila dunya? Karena dikias atas orang yang awal keluar ke dunia. Karena dikias ketika orang lahir ke dunia diazani, maka buliknya pun diazani juga. Warwa Abu Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana idza nudiya bis salati adbara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya setan apabila saat dikumandangkan seruan salat azan adbara, maka ia akan menyingkir. Jadi itu orang kesurupan diazani, makanya akan menyingkir. Kemudian lagi disunnahkan sebelum sholat itu adalah an-nafilatul qalbiyah, itu sembahyang sunat qabliyah. Jadi itu hukumnya adalah sunnah. Al-qiyamu ila sholati ba'da intihai minal iqamah wa qila ma'a qawlihi qad qamatis shalah. Dan disunnahkan sebelum sholat itu berdiri ketika tuntung orang iqamat, jadilah la ilaha illallah. Dan ada juga mengatakan ketika bacaan hayya 'ala qad qamatis shalah, nah kita disunahkan untuk berdiri, jadilah. Yang mana yang afdal ya? Yang jelas kalaunya bisa membaca, saya ingat dulu gimana. Apabila imamnya sudah berada di keimaman, lalu si muadzin itu qomat, maka disebut ketika qad qamatis shalah kita sudah berdiri. Tapi kalau imamnya belum datang lagi, maka kita tuntungakan dulu iqamatnya, hanya berdiri. Dan sunnah membaca doa sesudah azan atau iqamah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammadin al-wasilatul fadilah wasyarafatul darajatul aliyah rafi'ah wa ba'athul maqam mahmudan alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Artinya, hai Tuhanku yang mempunyai seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah penghulu kami Nabi Muhammad karunia dan kelebihan dan pangkat yang tinggi, dan berilah kedudukan yang berpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau orang yang tiada menyalahi janji. Dan sunnah juga sebelum sembahyang itu taswiyatus sufuf, meratakan saf. Man wasala saffan wasalahullah, barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ahu qata'ahullah, maka barang siapa yang memutus saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutuskannya. Sunnah jadi sebelum salat ini bisa berjamaah lah, meratakan sufuf saf. Kemudian sandul furaji wa taharil shalah bis saffil awal, yaitu menutupi yang kosong, dan itu hukumnya adalah sunnah ya. Yang beluang safnya kita masuki. Wa taharis salata bis safil awal, dan mengintai salat itu di saf yang pertama ya. Terbanyak pahalanya saf pertama ya. Andai kata berundi, maka berundi manusia ya. Saking ganal pahalanya di saf pertama. Kada boleh jasadin apa ngarannya itu? Maulah saf sorangan. Misalnya kan saf pertama masih ada masih ada nang kosong loh. Kalau kita sembahyang sorangan kada ada safnya, maka jasadin sah sembahyangnya, cuman kada dapat fadilah jamaah.
Kemudian an-nazaru ila maudi'is sujud wa itraqu ra'sihi. Sebelum sembahyang disunahkan memandang kepada tempat sujud. Sebelum mengangkat takbir itu disunahkan sudah memandang ke tempat sujud, wa itraqu ra'sihi, dan menundukkan kepalanya. Kemudian ayyaqula Allahumma atini afdhala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, datangkanlah kepadaku seabdal-abdal apa yang engkau datangkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Tadi disunahkan baca itu. Yang kemudian disunahkan sebelum sembahyang itu qiraatu suratin nas. Nah, sunnah membaca surah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu hukumnya sunnah supaya dengan niat gitu nah, kada diganggu oleh was-was syaitan, gangguan setan. Malikin nas, jangan bacanya malikin nas, pendek aja ma-nya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, jangan malikin nas, salah itu. Kenapa boleh? Ada juga kan untuk kisahnya kan apa, gara-gara membaca nang kayak tadi itu nah, baca jadi imam nih, A'udzu birabbin nas malikin, baca maliki yaumiddin, nah kita boleh ulang karena panjang maknya, jadi maknya tuh pendek di situ di an-nas tuh malikin nas. Wa ta'awuz min hamazati syayatin, dan minta perlindungan kepada Allah daripada gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, bacaannya. Kemudian at-tafriqatu baina qadamaihi biqadri shibrin lizakari, itu memisah di antara kedua kakinya dengan kadar 1 jengkal maksimalnya bagi laki-laki, jadilah minimalnya 4 jari. Wa ghairuhu yadummuhuma, adapun perempuan selain laki-laki nah, itu ketika berdiri itu dirapatkan batisnya. Nah, minta maaf pun salah, hanya itu baca juga. Jadi kalau babinian itu berdiri rapat batisnya, sunnah hukumnya. Kalau lakian renggang, minimal 4 jari, maksimal 1 kilan. Yadummuhuma dirapatkan untuk perempuan. Siwak, bersiwak sebelum sembahyang. Ad-dukhulu bis shalah binasyatin, dan masuk di dalam sembahyang dengan rajin, dengan giat. Wa faragil qalbi minasyawagil, dan kosongnya hati daripada kesibukan-kesibukan dunia. Dan disunahkan pulang at-talaffuzu bin niyati qabla takbiri, dan disunahkan melapaskan niat sebelum takbiratul ihram. Tujuannya apa? Likai yusa'idal lisanu al-qalba bi istihdharin niyati, supaya membantu oleh lisan akan hati di dalam menghadirkan niat. Jadi sunnah itulah usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, usolli fardhu asri lillahi ta'ala. Sunnah itu supaya hati kita terbantu di dalam menghadirkan qasad, ta'arud, ta'yin. Aku sholat fardu zuhur, aku sholat fardu asar, aku sholat fardu maghrib. Kalau wajib 3 buting. Kalau di dalam berjamaah tambahi lagi mengikut imam. Kemudian perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam sembahyang. Laki-laki 1 merenggangkan 2 sikunya dari 2 higanya, dan merenggangkan perut dari pahanya di waktu ruku dan
sujudnya. Adapun babinyan sebaliknya jadilah dirapatkan, jadilah higanya, perut dari pahanya dirapatkannya juga. Yang kedua, bernyaring pada tempat yang disunnahkan bernyaring. Nah, yang situ aja dulu lah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan berkat kitab yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa umat bapak kita, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan membawa iman. Hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما وعلما وعملا وهدى وتوفيقا ومعرفة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم. تقبل الله منكم.